Sumber resapan ambrol lagi, bikin program sumber resapan Anies kian jeblok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini yang sebenarnya kita lihat atau kita pantau sebagian besar sumur-sumur resapan sekarang yang dibangun ada di pinggiran jalan, ya. Artinya ini menunjukkan bahwa belum ada perencanaan yang matang. Nah, kalau misalnya sumber resapan untuk mengatasi banjir itu sulit karena berbeda fungsinya. Kalau mengatasi banjir pendekatannya harus makro karena melingkupi wilayah skala yang lebih besar dan menghadapi volume air yang begitu besar dan melimpah. Nah, kalau misalnya disediakan waduk atau katakanlah retention pond dalam bentuk situ, bendungan atau katakanlah embung, kemungkinan itu bisa membantu. Iyalah, membahayakan, kurang nyaman banget. Kalau lagi bawa motor, apalagi kalau lagi kencang gitu ya, takutnya kan kita namanya jalannya nggak rata gitu, takutnya jatuh lah, apa gimana gitu kan, ngeri juga. Membahayakannya memang kurang, tapi untuk kenyamanannya sih yang kita bilang kurang nyaman lah gitu. Sebuah sumur resapan di Jalan Patimura, Jakarta Selatan amblas, Jumat 25 Maret 2022. Kondisi ini cukup membahayakan pengendara yang melintas. Sumur resapan yang amblas itu berada di tengah jalan. Hingga kini, hanya ada road barrier berwarna oranye berada tepat di dekat sumber resapan yang amblas. Amblasnya penutup sumber resapan dan menggenangnya air di jalan raya telah menjadi bukti bahwa sumber resapan adalah proyek gagal yang dibuat oleh Gubernur Anies Baswedan. Tentu saja, ini membuat rakyat kecewa dan bisa membahayakan para pengendara motor di jalan raya. Sudah melahap banyak anggaran, penutup sumurnya jebol pula. Ketidakseriusan Anies dalam memperhatikan rakyatnya jelas terlihat nyata. Tidak sadarkah dia? Atau memang sudah hilang urat malunya? Yang katanya gubernur menyambut penghargaan internasional, tapi kerja kayak SD kali lubang di pinggir jalan. Sumber resapan yang digadang-gadang menjadi program andalan bukannya menuntaskan banjir, malah nambah ruwet kemacetan. Memang tidak becus kerja Anies dan wagubnya ini. Ini adalah konsep menyelesaikan masalah dengan masalah. Mau tak mau, harus ada perbaikan yang ujung-ujungnya keluar duit lagi. Anggaran harus cair lagi. Kalaupun ada garansi, paling 6 bulan gratis perawatan. Setelah itu anggaran rutin cair untuk memperbaiki kerusakan atau masalah dari sumber resapan. Bagaimanapun konsep dan strategi Gubernur Anies akan tetap gagal membangun ibu kota. Karena pada pakemnya, Anies hanya pintar tata kata bukan tata kota. Apalagi wagubnya yang selalu setia pasang badan menjadi bemper Gubernur. Pergilah dan terus bersilat lidah adalah keahlian utamanya. Sumber resapan juga kembali menjadi sorotan karena dianggap tidak berfungsi dengan baik. Dengan semakin banyaknya sumber resapan yang tidak berfungsi, asal jadi atau merusak jalanan, maka Anies melakukan dua hal sekaligus, yaitu merusak pemandangan dan menghamburkan anggaran dengan sia-sia. Salah seorang warga di Jalan Karangtengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemasangan sumber resapan di ruas jalan ini. Dia mengatakan, sejak ada sumber resapan, kawasan tersebut kian banjir, apalagi jika ada hujan deras. Dulu sebelum ada sumber resapan, nggak pernah ada banjir, nggak pernah tuh. Karena apa? Ada pembuangan air di situ yang arusnya ke kali, kata dia. Tapi sejak sumber resapan dibuat, pembuangan air malah tertutup, yang diduga memicu banjir. Warga lainnya juga mengatakan hal yang sama. Dia belum merasakan manfaat dari sumber resapan itu. Menurutnya, sejak sumber resapan dibangun, banjir malah kerap melanda wilayah tersebut. Sebelum ada sumber resapan, lokasi tersebut tidak pernah banjir. Dari pengakuan warga tersebut, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Salah satunya adalah sebelum ada sumber resapan, lokasi tidak pernah banjir. Lantas kenapa Pemprov DKI bikin sumber resapan di sana kalau memang tidak pernah banjir? Bukankah ini perencanaan yang asal jadi atau memang mau asal-asalan buang anggaran? Ibarat minum obat tapi orang yang sehat. Untuk apa? Harusnya sumber resapan dibuat di tempat yang sering banjir agar air meresap ke dalam. Bisa jadi sumber resapan dibuat di tempat yang jarang banjir, biar nanti bisa diklaim bahwa sumber resapan berhasil atasi banjir, padahal memang tempatnya tidak pernah banjir. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah got di pinggir jalan. Pemprov DKI harusnya mengeruk atau menambah kapasitas got tersebut agar dapat menampung lebih banyak air hujan. Tapi yang dikerjakan malah pembuatan sumber resapan. Masalahnya apa? Tapi solusinya berbeda. Jadi kalau ada yang membela sumber resapan dan menyalahkan saluran air, maka yang janggal adalah ngapain juga bikin sumber resapan. Beginilah kerja gubernur yang sekarang. Makin kesini, makin banyak masalah. Dulu pernah bicara soal kerja senyap. Senyap tapi banjir. Menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Entah apa yang dikerjakan, pokoknya kerja aja, yang penting nampak kerja dan dilihat warga.
bahwa gubernurnya bekerja dengan giat, padahal hasilnya memprihatinkan. Bagaimana kalau menurut Anda?